Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ma'arif. Saya anggota dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 3 atau makalah kami yang berjudul tentang manajemen kelas dalam pembelajaran yang efektif. Pada makalah kami ada 4 pembahasan atau 4 sub yang bakal kami bahas. Yang pertama ada pengertian manajemen kelas, yang kedua tujuan, fungsi, dan dasar-dasar teoritis manajemen kelas, yang ketiga prinsip-prinsip manajemen kelas, dan yang terakhir kendala dalam manajemen kelas. Langsung saja, pembahasan pertama mengenai tentang pengertian manajemen kelas. Perlu diketahui bahwasanya kata manajemen berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti manus dan agre. Manus sendiri berarti tangan, agre berarti melakukan. Yang kemudian kedua kata ini digabung menjadi satu menjadi manajer. Nah, kata manajer ini kita kenal di Indonesia dengan istilah manajemen atau pengelolaan. Selanjutnya, banyak para ahli, para tokoh yang mendefinisikan tentang manajemen. Salah satunya yaitu Muhammad Sobri Sutikno. Beliau berpendapat bahwasanya manajemen adalah serangkaian merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, bahkan mengembangkan segala upaya dalam mengatur sebuah sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan bisa diambil kesimpulan bahwasanya manajemen kelas itu secara umum yaitu serangkaian proses pengarahan, perencanaan, dan pengendalian terhadap suatu kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, manajemen kelas itu merupakan suatu perangkat perilaku penyelenggaraan proses belajar mengajar agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar dan efisien di lingkungan kelas. Tujuan, fungsi, dan dasar-dasar teoritis dalam manajemen kelas. Menurut Ahmad, tujuan manajemen kelas dan pengelolaan adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. 4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta sifat individual. Yang kelima, menyadari kebutuhan peserta didik. Keenam, merespons secara efektif perilaku peserta anak didik. 7. Mengembangkan anak didik agar bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya. 8. Membangun kesadaran peserta anak didik agar anak didik bertingkah laku sesuai dengan tata tertib. Kesembilan, menumbuhkan kewajiban untuk melibatkan diri atas kegiatan aktivitas kelas. Fungsi manajemen kelas menurut GR fungsi-fungsi manajemen setidaknya memerlukan 4 tahapan yang harus dilakukan yang juga dikutip oleh Onimus Amtu, yaitu 1. Perencanaan atau planning. 2. Pengorganisasian atau organization. 3. Pelaksanaan atau actuating. 4. Pengendalian atau dasar-dasar teoritis dalam manajemen. Ada 3 dasar dari teoritis dalam sebuah manajemen agar terciptanya pembelajaran yang efektif, yaitu 1. Teori kepemimpinan pendidikan. Manajemen kelas yang efektif memerlukan keterlibatan guru sebagai pemimpin dalam kelas. Teori kepemimpinan pendidikan menekankan pentingnya model peran yang kuat, kemampuan komunikasi, dan kemampuan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, teori belajar dan pengembangan siswa. Memahami gaya belajar siswa, kebutuhan individu, dan tahapan
tahap perkembangan dapat membantu guru merancang strategi manajemen kelas yang memotivasi dan relevan. Teori ini mencakup konsep seperti diferensiasi pembelajaran dan penyelarasan dengan gaya kognitif siswa. 3. Teori psikologi kelas. Psikologi kelas melibatkan pemahaman perilaku kelompok dalam konteks pembelajaran. Konsep-konsep seperti dinamika kelompok, motivasi intrinsik, dan pembentukan iklim kelas positif menjadi inti dalam teori ini. Menurut Sulistirini, prinsip manajemen kelas adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru secara sistematis untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif, dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan Saiful Bahri Jamoroh menyebutkan, dalam rangka memperkecil gangguan-gangguan dalam penerapan pengelolaan atau manajemen kelas, dapat dipergunakan prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen kelas yang dikemukakan oleh Saiful Bahri Jamoroh. Adapun beberapa di antaranya ialah, yang pertama, hangat dan antusias, yang kedua, tantangan, yang ketiga, bervariasi, yang keempat, keluasan, yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif, yang keenam, tujuan akhir dari manajemen kelas. Baiklah, apa itu hangat dan antusias? Hangat dan antusias itu diperlukan dalam proses pembelajaran. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya. Adapun tantangan yaitu penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk terus belajar. Sedangkan yang dimaksud bervariasi di sini ialah penggunaan alat media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan siswa, meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya kelulusan. Kelulusan yang dimaksud di sini ialah tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya, penekanan pada hal-hal yang positif. Guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian pada hal-hal yang negatif. D. Kendala dalam manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan berbagai jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan guru dalam tujuan menciptakan kondisi optimal bagi terjadinya proses pembelajaran di kelas. Manajemen kelas berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajar mengajar. Untuk mengatasi masalah-masalah dalam manajemen kelas, guru harus mampu yang pertama mengenai berbagai jenis masalah manajemen kelas, baik bersifat pengolahan kelas, baik perorangan maupun kelompok. Contoh masalah perorangan pada perilaku mencari perhatian, pola melakukan menunjukkan kekuatan, pola perilaku menunjukkan balas dendam, dan peragaan ketidakmampuan. Yang kedua, memahami pendekatan yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah tertentu. Selanjutnya, ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang tepat untuk mencegah masalah yang dimaksud. Yang keempat, menunjukkan sikap tanggap terhadap aktivitas siswa. Yang kelima, memberikan perhatian secara visual dan verbal. Yang keenam, memutuskan perhatian kelompok. Yang ketujuh, memberikan petunjuk yang jelas dalam kegiatan belajar. Yang terakhir, nomor 8, menegur dengan bijaksana dan lain-lain. Adapun ciri-ciri pembelajaran efektif
Menurut Slamet yang dikutip dari Dian Andri Wahyudi adalah terjadinya pembelajaran aktif baik mental maupun fisik. Aktif secara mental ditunjukkan dengan pengembangan kemampuan intelektual maupun berpikir kritis, dan secara fisik misalnya menyusun interaksi pembelajaran, membuat peta dan lain-lain.